Halo teman-teman, halo Indonesia, jumpa lagi di channel Auto Product. Oke, kali ini gue akan bahas perlukah oli mesin itu ditambahkan aditif, mengingat kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, ditambah kemacetan lalu lintas di ibu kota atau di kota-kota besar. Nah, bersama saya ini sudah ada narasumber yang pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Beliau adalah Bapak Sumarno, beliau adalah punggawa dari Mas Mun Sukses Motor yang markasnya ada di Solo, Jawa Tengah ya. Tapi beliau ini juga merupakan mantan trainer mekanik di pabrikan Suzuki. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan mengenai oil aditif ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen atau memberikan masukan agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, simak terus ya. Oke, Mas Mano. Mengenai oil atau aditif oli ini, sebenarnya di Indonesia ini perlu nggak sih? Karena saya lihat di pasaran tuh produknya banyak beraneka ragam ya, mereknya juga bermacam-macam ya. Betul. Oke, bicara perlu nggak perlu, mungkin kita berangkat dari sebuah analogi, Om. Analoginya begini, sama kayak kita manusia. Manusia makan 4 sehat 5 sempurna cukup, sudah sehat gitu. Nah, kenapa orang masih minum vitamin, multivitamin? Masuknya di kategori itu sebenarnya ini. Kayak kita perlu suplemen apa? Betul, betul. Contohnya seperti itu. Nah, problemnya adalah di luaran itu banyak sekali produk baik lokal maupun import yang menjual fitur-fitur untuk aditif yang bisa menyempurnakan performa dari mesinnya, yaitu aditif oli. Nah, problemnya begini, cocok nggak untuk iklim di Indonesia? Nah, oil aditif itu sebenarnya macam-macam fungsinya, karena setiap formulator ibarat ini tuh punya mazhab masing-masing, ibaratnya kayak gitu. Jadi background dia dalam secara keilmuan itu mungkin akan beda-beda dalam memformulasikan sebuah oil aditif. Artinya apa? Oil aditif yang cocok di Amerika belum tentu cocok di Indonesia, atau sebaliknya. Nah, kayak gitu kan iklim kelembaban udara itu sangat berpengaruh terhadap performa oli. Nah, kalau kita bicara oil aditif, itu umumnya biasanya kan ada testing anti gesek. Nah, kalau dia memang fokusnya untuk anti geseknya biasanya kemampuannya sangat tinggi ya. Artinya mesinnya akan lebih ringan, lebih responsif. Nah, umumnya pabrikan aditif itu lebih menjual itu. Karena kenapa? Secara impresi konsumen, begitu dia beli, dia pakai, tadi kan enteng. Berarti yang dikejar performa. Performa, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita kita hubungkan dengan kondisi saat ini, artinya di Indonesia itu tropis ya, suhu iklim tropis, kemudian daily use, itu sebenarnya bukan nggak cocok. Usia pakai oli ini biasanya lebih pendek. Oh gitu. Karena campur gini bisa memperpendek kalau formulanya tidak tepat. Ya. Kalau dia biasanya kalau presentasenya ini base dari pengalaman empiris ya, Om ya. Jadi pengalaman pemakaian, kemudian kita bandingkan ternyata dropnya oli itu banyak. Jadi kalau dia fokusnya di anti gesek, biasanya formula untuk antioksidan atau anti wear-nya itu rendah. Rendah gitu. Nah, berarti pasti ada kebalikan gitu betul, ya. Mereka fokusnya di performance, yang anti wear-nya justru rendah. Betul. Karena kan hubungannya biasanya kalau yang aditif yang anti friksinya itu kualitasnya persentasenya sangat tinggi. Memang untuk special purpose, contohnya misalnya untuk racing, untuk balap di sirkuit yang sekali pakai atau gitu langsung di drain kayak gitu. Itu nggak apa-apa, nggak akan bikin pemakaian harian justru yang paling diperlukan itu yang anti wear-nya itu. Betul. Itu untuk menjaga biar oli tidak gampang teroksidasi. Betul. Aditif antioksidasi atau anti wear-nya itu banyak. Dia akan bisa membuat oli ini punya kemampuan drain interval lebih panjang sebenarnya. Lebih panjang. Harusnya ganti tiap 3 bulan, mungkin bisa jadi 4 bulan. Betul, atau kilometer ya. Misalnya oke lah, anggaplah saat ini biasanya kan pabrikan kalau yang olinya udah full sintetik, misalnya 0W atau 5W biasanya diklaim mampu untuk 10.000. Cuma kalau kita bicara real kilometer dengan hour use-nya, mungkin dihitung bisa sampai 12.000 itu sebenarnya. Nah, kalau kita menggunakan aditif oli, itu akan menjamin aman. Even itu kita pakai stop and go gitu ya di perkotaan, sampai beberapa waktunya 10.000 pun
biasanya aman, nggak akan timbul sludge gitu. Oke. Nah, untuk kita mengetahui efektivitas dari oil additive ini, itu ada metode pengujiannya nggak, Mas? Ada ya, ini sebenarnya hanya menganalogikan kondisi seperti real di mesin. Ya. Tetapi begini, bicaranya semua pabrikan bisa mengklaim bahwa produknya itu the best menurut mereka. Tapi pada akhirnya adalah end result yang akan bicara. End result di lapangan setelah kita gunakan mobilnya, waktu kita drain olinya seperti apa, itu sebenarnya yang ini. Bisa kelihatan gitu. Misalnya dia berubah kayak gimana olinya? Ya, gini, karakteristik oli itu begitu kita pakai lama, secara penggunaan misalnya 1000, 2000 gitu kan, ikatan molekul karbon itu akan mulai ini. Jadi kalau secara kimia itu mungkin agak sedikit teknis ya. Artinya kalau orang kimia bilang ikatan rantai karbonnya itu jadi panjang. Itu oli semakin menurun kinerjanya. Nah, kalau aditif yang ideal untuk di Indonesia itu yang bisa memecah ikatan tadi supaya jadi pendek lagi. Jadi kalau dia panjang, nanti indikasi yang akan terlihat secara visual, oli ini akan semakin berwarna hitam, kemudian viscosity-nya mengental. Oh, berarti kalau misalnya dia cepat berubah hitam, artinya rantai karbonnya makin panjang. Udah panjang, itu kinerjanya udah mulai menurun. Tapi kalau dia pakai oil additive, itu akan ada special additive yang akan memecah rantai karbon itu supaya jadi pendek lagi. Jadi performanya, viscosity-nya juga masih terjaga, nggak mengental gitu, nggak ekstrim mengentalnya. Saya penasaran juga nih, pengen tahu efektivitas dari oil additive ini. Siap. Nah, kebetulan ini kayaknya udah ada contoh ya. Contoh buat nanti kita tes. Contohnya ya teman-teman nih. Ini adalah katalis lubrikan keluarannya Suez. Dia merupakan produk lokal ya, Mas? Ya. Nah, dan ini salah satunya, ini ada produk impor tapi kita nggak usah sebut namanya. Oke, Mas, mengenai metode pengetesan dari oil additive ini seperti apa? Yang cara sederhana yang mungkin teman-teman bisa praktekkan di rumah kali ya? Ya mungkin ini sekedar referensi aja. Artinya bukan 100% ini sama dengan kondisi yang di mesin, tapi paling nggak kita dengan melakukan nanti SOP pengetesan ini bisa melakukan pengetes mungkin merek-merek yang lain gitu ya. Kebetulan kita hanya nemu ini dulu, kita coba tes hanya untuk membandingkan secara kemampuan kinerja itu seperti apa. Karena kalau aditif ini biasanya dia yang ideal ya, yang cocok sebenarnya untuk Indonesia ini yang dia punya anti wear kuat, anti oksidasinya kuat, kemudian anti friksi tetap ada harusnya. Supaya tetap meningkatkan kemampuan pelumasan, supaya mesinnya getarannya lebih halus. Nah, cuma biasanya kadarnya nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian yang ketiga itu, yang paling penting dia juga ada pengontrol suhu. Oh, pengontrol suhu. Nah, mungkin Om kalau pernah lihat ada iklan di TV yang oli bisa jadi lebih dingin. Nah, itu sebenarnya memang ada aditif untuk itu. Ya? Jadi itu cara kerjanya begini. Cara kerjanya itu aditif itu saat dipakai di mesin, begitu udah olinya panas, dia akan mengeluarkan uap kondensasi. Dan uap kondensasi itu aditif membuat kondensasi di atas permukaan oli. Nah, dia tuh dingin Om, uap kondensasi kayak kita keringetan gitu. Nah, gitu. Tapi dia bentuknya cloud, semacam kayak cloud gitu. Justru dia lebih dingin ya? Ya lebih dingin dari oli. Jadi makanya dia akan mereduksi suhu di oli. Olinya, Pak. Ya, itu kenapa kalau kita menggunakan aditif yang tipe seperti ini, apapun mereknya, itu akan memperpanjang drain interval dan mengurangi penguapan. Karena kan mesin-mesin sekarang itu kan panas, penguapan oli itu biasanya cukup tinggi. Ya. Nah, kalau ada aditif yang ini dipakai, dia akan mengurangi efek dari evaporasinya. Nah, nanti pas kita peragain cara ngetesnya itu kelihatan nggak? Nanti bisa kelihatan, nanti kelihatan. Penasaran kan bagaimana dengan aditif untuk temperatur ya itu ya? Ya, nanti SOP-nya gini Om, SOP-nya paling nanti kita ada pakai 2 tabung reaksi. Kita masukkan oli yang sama, oli mesin yang sama, kemudian nanti kita akan tambahkan aditif oli. Mungkin gini aja, nanti diperagain yang satu tidak pakai aditif, yang satu pakai aditif. Boleh. Nanti habis setelah itu baru di-compare nih. Oh ya, boleh, siap. Oke, teman-teman ya, kita langsung praktikin aja bagaimana cara mengetes efektivitas dari penggunaan oil aditif ini. Oke, Mas? Siap. Ya, teman-teman, di dekat kita sekarang ini udah ada peralatan yang digunakan nanti untuk menguji secara sederhana efektivitas dari penggunaan oil treatment. Oke, Mas, bisa dijelasin apa aja ini alat-alatnya? Kalau kita mau tes, yang pasti kita butuh oli mesin. Oli mesinnya kan kita masukkan ke tabung reaksi. Ya, kurang lebih sekitar 15 mili masing-masing tabung reaksi.
Nah, kemudian kita butuh flame gun untuk mengkondisikan supaya seolah ini kayak panas di mesin. Panas di mesin ya. Mungkin ini lebih ekstrim karena ini kita butuh cepat. Ya. Kalau di mesin kan panas tapi lama ya karena penggunaan. Aditif ini akan kita masukkan dengan volume yang sama. Nanti kan setelah kita masukkan semuanya, jadi oli 15 mili, kemudian aditif dan H2SO4, baru nanti kita akan bakar pakai flame gun. Kurang lebih 30 detik. 30 detik ya. Nanti akan kelihatan. Dan itu nanti kita akan tambahkan satu alat lagi, termometer, untuk mengetahui setelah kita panaskan itu suhunya berapa, suhu oli. Berubah. Jadi kita compare nanti yang nggak pakai aditif berapa, yang pakai aditif berapa. Jadi nanti bisa tahu, oh ternyata yang mana nih setelah kita panaskan. Nanti kita bisa tahu jarak atau spreading suhunya itu berapa kalau kita nggak pakai aditif dan enggak. Kira-kira gitu, Om. Nanti perubahan olinya sendiri kelihatan ya? Kelihatan. Nanti yang akan bisa secara visual kelihatan itu adalah tingkat penguapannya, kemudian perubahan suhunya. Oh, jadi nanti di atas oli ini ada di atas tabung ini ada kelihatan apa? Ya, waktu kabut, kita ya? biasanya ada kabut. Ada kabut ya? Ya. Pertama kita akan masukkan oli mesinnya dulu dengan takaran yang sama. Ini udah kita tandain tadi. Ya, dengan oli yang sama Ketinggiannya. dan takaran yang sama. Habis itu kita tambahkan salah satu tabung ini kita tambahkan aditif ya. Aditif. Oke, nanti kita akan coba menggunakan aditif keluaran Suez ya, katalis lubrikan. Oke, silakan Mas. Dicampur mungkin salah satunya mungkin yang ini ya. Ini masih disegel teman-teman tuh. Kita akan masukkan 2 mili aja, Mas. Aja ya, 2 mili cukup. Cuma ya. ini nanti selangnya akan saya lepas supaya akurat. Karena kalau kita lihat di sini udah 2 mili ya. 2 mili ya. Ini udah 2 mili. Oke, teman-teman lihat ya, tingginya 2 mili ya. Nanti selangnya dilepas biar isinya benar-benar 2 mili. Oke, ini oli yang sudah dimasukkan lubrikan katalisnya Suez. Nanti akan diaduk dikit. Dan ini yang masih murni ya, belum dicampur apa-apa ini. Belum dicampur apa-apa ya. Oke, yang sudah dicampur katalis tadi dikocok-kocok biar merata. Ya, nanti tinggal dibakar. Tinggal kita bakar. Oke. Kita coba tes. 30 detik. 30 detik. Oke, teman-teman nanti akan kita bakar. Pertama yang ini dulu kali ya, yang belum tanpa katalis ya. Ya. Oke, teman-teman nanti kita akan coba bakar masing-masing oli. Yang satu yang belum ditampurin oil aditif, yang satunya sudah. Nanti sekitar 45 detik karena ini belum dicampurin asam sulfat sebagai oksidatornya. Nah, oke, kita mulai dari sekarang ya. Kita mulai dulu yang masih murni. 1, 2, 3. Siap, dikit lagi, 45. Oke, pas. Tuh, teman-teman bisa lihat dari dekat ya. Tuh, itu yang tanpa katalis, olinya langsung berubah hitam, pekat. Ini tandanya terjadi oksidasi tinggi ya, Mas? Ya, karena faktor temperatur sih. Karena faktor temperatur aja. Iya. Ini juga lihat tuh, penguapannya tinggi juga nih. Nanti kita lihat sisanya berapa dibandingkan yang pakai katalis. Nah, untuk perubahan suhunya nanti kita akan menggunakan termogan. Oke, kita listad lagi, nanti kita akan ukur yang sudah dicampur katalis. Oke, mulai 1, 2, 3. Juga ada reaksi gelembung-gelembung ya karena panas. Malah kelihatan seperti agak mulai bening ya. Ya, masalahnya menguap ininya. Menguap. Oh, okay. Yang uap ini adalah uap yang kondensasi. Kondensasi itu tadi ya. Ya kalau di ruangan oli akan berada di atas permukaan oli. Wih, belum berubah cuy, warnanya cuy. Oke, ini sudah dikit lagi 45 menit. Ya. Nah, perubahannya jelas ya. Teman-teman bisa lihat dengan jelas ya, yang belum dipakaikan oil aditif itu menghitam dalam waktu 45 menit. Sementara yang 45 detik. Sorry. Sementara yang tadi udah dicampurkan katalisnya Suez, katalis lubrikannya Suez, sama sekali tidak berubah warnanya. Mas, tadi udah kita lihat selama 45 detik itu ternyata yang belum dicampurin
oil aditif, yaitu katalis lubrikannya Suez, itu benar-benar cepat banget menghitam. Ini efek dari apa, Mas? Ya, kalau ini kenapa cepat menghitam? Ya tadi elemen dari rantai karbonnya itu udah memanjang, artinya yang udah rusak. Antioksidannya itu ya, Ya, rusak betul. ya, karena panas suhu Akhirnya karena tinggi ya. faktor panas tinggi, akhirnya dia jadi udah nggak mampu menahan lagi, kemampuan untuk menahan panasnya Oksidasi itu ya. udah melebihi batas limitnya si oli ini. Berarti ini yang jadi pemicu awal terjadinya sludge. Ya, betul. Setelah ini kalau diteruskan akan timbul selat. Ini kalau kita bakar terus juga akan timbul selat. Intinya gini, akan mengental. Gitu. Ini pun kalau diukur mungkin juga sebenarnya sudah lebih mengental dari yang tadi. Oke. Jadi makanya gini, terkadang ada orang yang misalnya dia bawa mobil nggak ngerti, dia overheat sampai mungkin mesinnya mogok, dibawa ke bengkel. Nah, biasanya diperbaiki mogoknya aja. Padahal harusnya setelah overhaul itu kan biasanya cuma kadang kalau di Indonesia hanya diganti cylinder headnya atau mungkin cuma diselip cylinder headnya, dirapiin lagi, rapiin lagi, hidup lagi. Padahal itu sebenarnya oil jet di dalam mesin itu pasti udah timbul sludge. Tersumbat. Udah ada sumbatan pasti. Presentasinya berapa kita nggak tahu, tapi pasti itu tersumbat. Itu makanya kalau kita udah pernah ngalamin overheat mobilnya, pastikan lakukan engine flush. Engine flush supaya salurannya kembali normal lagi. Engine flush sangat diperlukan ya untuk membersihkan saluran yang dilewati pelumas agar kembali lancar. Selain itu untuk mengangkat deposit-deposit yang mungkin nempel di itu ya, di bagian dalam mesin ya. Ya, betul. Karena efek panas. Dan ini bisa tahan sampai tidak berubah warnanya. Ya. Oke, Mas. Kalau saya pengen tahu nih, ini harga ini berapa sih, Mas? Itu harganya price list-nya 60.000. 60.000. Ya. Dengan nilai yang cuma 60.000, Anda bisa menjaga oli mesin Anda tetap sehat, bisa lebih panjang lagi ya umurnya ya. Ya. Artinya kalau biasanya kita di penggunaan stop and go gitu ya di Jakarta banyak macetnya, mungkin 10.000 itu bisa equal dengan 11 atau 12.000 kan? Engine hour-nya nggak kita hitung, berhentinya nggak kita hitung, tapi mesin tetap berputar. Dan oli tetap aman. Tetap aman. Kalau pakai ini kita pastikan kalau dengan kondisi seperti itu pun akan tetap aman mesinnya, nggak akan timbul sludge. Gitu. Itu aja sih yang kita bisa pastikan, Om. Oke, teman-teman udah melihat kan hasilnya. Coba nanti kita akan bandingkan dengan produk impor ya. Oke, sekarang kita akan coba ini salah satu produk impor. Nah, nanti kita akan lakukan pengujian dengan metode yang sama, dicampur dengan takaran yang sama juga 2 ml. Oke, Mas, silakan coba. Ya. Oke, teman-teman, takarannya sama ya. Di garis kedua berarti di angka 2 ml. Dituangkan ke dalam tadi tabung yang udah isi oli baru. Nah, oke, kita mulai lagi. Kita aduk dulu. Diaduk dulu ya, diaduk biar rata. Oke, sudah rata. Tinggal kita taruh lagi dan kita akan bakar menggunakan heat gun. Oke, kita pakai lama pengujian yang sama. 45 detik. 45 detik. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat apakah akan mengalami perubahan. Jauh ini masih normal, hanya terjadi pemanasan ya, gelembung-gelembung. Oke, ini udah 30 detik. Wah, warnanya ada mulai sedikit menghitam. Nah, dikit lagi 45 menit. Ya. Nah, kita akan lihat lagi secara wah, tuh teman-teman bisa lihat tuh. Dia mulai menghitam. Kalau yang tadi ya produk Suez itu benar-benar bening ya. Masih kayak oli awalnya. Ini sekarang udah berubah menjadi hitam. Ini bisa kenapa, Mas? Padahal sama-sama oil aditif, Pak. Ya, pasti kalau kita bandingkan mungkin sedikit perbedaan ada ya, dibanding compare dengan yang ini. Tetapi sekali lagi bahwa oil aditif itu kan tergantung dari formula apa yang ada di kandungan di dalamnya. Masing-masing formulator pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi peruntukannya untuk mungkin harian atau untuk iklim tropis atau untuk iklim yang dingin itu kan beda-beda. Kira-kira gitu sih, Om. Nanti mungkin kita akan coba tes perbandingan suhunya. Ya. Nanti akan kita lanjutkan di tes berikutnya. Oke, siap. Nah, ini ada sensor suhunya. Nanti sensornya kita masukkan ke tabung. Nanti akan tahu berapa suhu yang dicapai dengan pemanasan yang sama. Baik, sebelumnya kita akan coba masukkan dulu LC-nya. Kemudian ini juga
produk komparasinya. Ini produk impor dari Amerika. Masih segel, masih utuh. Kita akan ambil kurang lebih 15 ml. Nah, sini yang sesuai urutan ini. 15 ml. Masukkan ke sini. Kemudian LC juga sama, kita ambil 15 ml. Nah, sebelumnya ini akan kita kocok terlebih dahulu supaya dilute ya. Oke, sudah kita campur ya. Ya, yang sini agak lebih pekat, sini agak lebih terang. Untuk LC-nya agak terang, di sini agak pekat. Nah, ini akan coba kita panaskan menggunakan flame gun selama kurang lebih kita coba dulu 30 detik. Dan nanti akan kita lihat perubahan suhu yang terjadi. Oke, flame gun udah kita nyalakan. Kita akan coba panaskan. Oke, kita masukkan dulu ininya, sensor suhunya. Oke, sudah kita masukkan sampai dasar. Kemudian kita coba start 30 detik ya. Mungkin kita pakai yang sebelah kanan dulu. Oke, kita panaskan 30 detik. (26, 27, 28). Oke, 30 detik. Nah, suhunya kita lihat sampai berhentinya di mana? 95 derajat. 96, 97. Oke, berhenti di 97 derajat Celcius. Sensornya akan kita keluarkan dulu. Oke, kita dinginkan sebentar. Nah, oke, udah kembali ke suhu ruang. Nah, sensor panasnya akan kita masukkan ke tabung reaksi yang satunya, yang berisi oli mesin SGA 0W dan salah satu produk Amerika ini. Kita akan nyalakan flame gunnya ya, dengan debit yang kurang lebih sama. Kita akan coba lakukan pengetesan 30 detik mulai dari sekarang. Oke, 30 detik. Wow, sampai tumpah ya. Ternyata suhunya akan berhenti di berapa? 143, 145, 147, 148, 149, nah, 150, kurang lebih 151. Ya, berhenti di 151. Nah, ini membuktikan bahwa produk LC ini bisa mengontrol suhu mesin. Karena dengan parameter yang sama, jumlah oli yang sama, kemudian aditif 15 mili kita masukkan ke tabung yang sama. Nah, ternyata setelah kita panaskan, suhu untuk yang tabung reaksi sebelah sini tadi maksimal sampai ke 151 derajat. Jadi jauh banget dibanding dengan tabung yang menggunakan lubrikan katalis. Dan ini pun tidak sampai luber ya, ini juga sampai luber. Nah, kira-kira gitu, ini membuktikan, simulasi sederhananya membuktikan bahwa LC ini mampu mengontrol suhu mesin dan mencegah oli ini bergerak meskipun dipanaskan dalam suhu yang ekstrim. Oke Mas, dari tadi hasil pengujian kita itu kesimpulannya seperti apa Mas? Ya, kalau kita lihat tadi terlihat bahwa yang menggunakan oil aditif ini suhunya lebih rendah. Artinya apa? Memang aditif ini memiliki aditif yang punya karakteristik untuk mengontrol suhu mesin. Nah, dengan suhu mesin itu terkontrol, poin positif ada dua. Pertama, tingkat evaporasinya rendah, penguapannya rendah.
Jadi mengurangi penguapan oli. Kemudian yang mencegah yang ya. oil sludge tadi ya. Nah, yang kedua itu mencegah sludge. Sludge itu tadi. Karena dia oilnya terkontrol, akhirnya sludge itu nggak akan terbentuk. Kan tadi suhu mesin jadi sedikit lebih adem kan? Ya. Itu akan mempengaruhi performa juga nggak? Pasti. Pasti ya? Pasti. Om kalau misalnya bedain gini aja. Biasanya Om kalau misalnya lagi hujan atau dingin itu mesin lebih enak ditarik. Lebih adem. Karena suhunya lebih dingin gitu. Ya, emang saya rasain beda antara kita berkendara siang hari dan malam. Ya, kalau malam kayaknya performanya lebih enak. Performanya ya? lebih enak Gitu. pasti gitu. Oke, teman-teman. Kira-kira gitu. Itu tadi hasil pengujian kita penggunaan oil aditif seefektif apa digunakan di suhu atau di iklim Indonesia yang tropis ini ya. Ya. Jadi dalam memilih oil aditif itu kita harus pertimbangkan dulu untuk apa. Kalau misalnya untuk kebut-kebutan ya pilih yang mungkin yang lebih fokus ke performa. Tapi kalau untuk pemakaian harian sebaiknya gunakan yang mengedepankan anti-wear sama antioksidan seperti pengontrol suhu gitu. Lokal ya. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya bagi yang belum, dan silakan share tayangan ini jika Anda anggap tayangan ini bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Salam otomotif.